Halo Cek, Halo. kembali lagi di channel kita Forest Media tentunya. Kali ini kita kedatangan seorang tamu cewek. Dia seorang pendaki sih ya, bisa dibilang pendaki atau petualang. Sama saja sih, kayaknya hampir mirip-mirip ya. Oke, mungkin langsung saja perkenalkan bintang tamu kita. Hai, perkenalkan aku Intan, asli Malang rek ya, asli Malang Medok iki kan. Asli Malang. Asli Oke. Malang. Lek pendaki banget enggak ya kalau disebut pendaki, cuman pendaki FOMO aja, pendaki yang awal-awal coba-coba gitu aja. Pingin, Pendaki kok coba-coba Kak? iyalah, pertama kalau nggak dicoba diapain? Oke. Mbak Intan ini tentunya asal Malang, dia kan sudah perkenalan tadi. Mbak Intan ini kebetulan aku pribadi kenal juga, pernah mendaki beberapa kali sih sama beliau. Jadi Jarang. sedikit-sedikit tahulah gimana dia di pendakian. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya mungkin ya. Hmm. Buat Mbak Intan, gunung mana sih yang pertama kali didaki? Pertama kali didaki itu Gunung Buduk Asu. Buduk Asu. Ah, Buduk Asu itu di mana? Mungkin banyak di teman-teman yang belum tahu juga. ya ikutku cuma kebun teh tadi sih. Kebun Teh Wonosari ya. Oke, Ya, Buduk Asu itu berada di Wonosari ya, Lawang di Malang kebetulan. Jadi deket juga buat Mbak Intan ya. Apa sih yang membuat tertarik untuk mendaki? tertarik untuk mendaki. Mm-mm. Ya ini termotivasi dari diri sendiri, menantang diri sendiri. Yang awalnya itu aku seorang anak yang penakut banget. Penakut kayak hantu-hantu tuh aku percaya kayak gitu ya. Di gunung banyak hantu ya. Hantu-hantu gitu tuh aku percaya banget tuh ya, padahal aslinya nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, nggak pernah ini, tapi justru malah takut gitu. Ya itu sih mungkin buat teman-teman, kan banyak tuh yang berseliweran cerita-cerita horor di media Hmm, sosial bahwa di gunung itu banyak hantu ya Mbak Intan ya. hantu yang Hantu katanya kan ya, hantu ya, yang katanya go. hantu. Sebenarnya itu sih mungkin apa ya? Cuman ya itu adat sih atau culture-nya di daerah sana mungkin ya. Kita boleh percaya atau enggak, tapi kita itu harus tetap apa? Apa sih itu namanya? Kayak Kuatkan iman apa. bukan menguatkan iman sih ya. Kita itu harus menghargai kepercayaan setempat hmm, gitu sih. itu sih aku jadi lebih menantang diri sendiri. Aku mau coba mendaki itu karena aku cari apa yang aku takuti, kegelapan, hantu itu di gunung kan kayak gitu, aku coba-coba Oke. kayak gitu. Tapi aku ingat dulu, kan ini aku duluan ya yang maksudnya aku yang lebih dulu terjun di dunia pendakian. Suhu nih bos. Enggak lah, masih pemula juga, cuman lebih dulu sedikit aja terjunnya. Oke. Gitu sih. Tapi seingat aku dulu ada yang bilang gini sih. Seingat aku ya teman-teman ya, ngapain sih capek-capek ke gunung? Gitu sih. Seingat aku ada yang bilang gitu, tapi siapa lupa aku. Aku sih ya, itu aku sih ya. Tapi ternyata Puasa-puasa ke gunung, aku sindir ngapain puasa-puasa ke gunung? Mending tidur nanti buka puasa gitu kan ya. tapi nggak tahu ya tiba-tiba Ikut. ikut sekarang malah ketagihan ke Iya, tapi gunung. kapan? Tapi udah sering kan ya termasuk ya Mbak Intan ke gunung. Enggak terlalu sering juga gunung kecil-kecil. Kecil-kecil tuh Gunung gimana tuh? Gunung yang kecil-kecil kecil-kecil tuh paling gimana? cuman paling tinggi itu 2000 ku pertama kemarin tuh. 2000 mdpl. Di mana 2000 itu Mbak Intan? mdpl kemarin Kawinajang ya. Kawinajang. Kawinanjak sih itu. Kawinajang. Kawinanjak sampai ngerengek-ngerengek sih itu sebenarnya. Buat teman-teman yang belum tahu Kawinajang, tapi pastinya rata-rata semua tahu sih. Kawinajang itu di Gunung Kawi ya Mbak Intan ya. Hmm. Salah satu puncak di Gunung Kawi yang kemarin-kemarin ini barusan viral karena view-nya Yang cantik kayak Torean tuh yang ada air ya terjunnya torennya tuh. Malang sih. Ya, Itu sih. Terus boleh nggak diceritain untuk ke Kawinajang itu gimana pengalamannya? Kawinajang ya. Sorry, untuk Kawinajang itu pendakian kedua atau Kawinajang itu setelah beberapa gunung sih. setelah Kayaknya bukan beberapa yang kedua. gunung? Keberapa kalau boleh tahu? Aduh, Masih ingat keberapa nggak? ya? Nggak inget ya aku kayaknya. Nggak Itu ingat. terakhir ya. Terakhir Setelah Kelut, Gunung Kelut, terus
Kelaklut kan Wah, mendaki itu sama beliau saking nih. saking banyaknya gunung yang Aduh, didaki ya. enggak banget. Gunung kecil-kecil nih. Enggak lah. Mm-mm. Gunung itu kan nggak bisa diukur dari ketinggiannya. Iya sih. Kata-kata pendaki sih, quote-quote pendaki yang susu. Yang suhu. Susu. Yang kayak gini nih. Enggak lah. Sama aja. Enggak Kita salah semua sih. pemula, kita masih belajar bareng lah ya, sama-sama belajar. Terus Mbak Intan ini kan cewek nih, Mhm. pendaki cewek. Mungkin kan pastinya banyak peralatan khususnya atau alat-alat pribadi yang emang harus disiapkan khusus gitu. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman buat buat siapa tahu ada yang mau mulai mendaki gitu-gitu sih. Kalau untuk alat-alat sebenarnya itu sama aja kayak cowok ya. Ya Hmm. kayak apa sih carrier ya kan, Carrier. alat bantu kayak trekking pole ya kayak ini headlamp kayak gitu-gitu sama. Tapi kan Mbak Cuman Intan ini cewek, mungkin ada keperluan khusus kah atau apa? keperluannya sih Iya. temen cowok sih. Itu. Temen Keperluannya cowok. temen cowok. Bukan itu ya. Kalau alat-alat sih kurang banget. Nah, Hampir. kebetulan temen cowok sih. Tapi hampir Lebih mirip menjaga lah ya. gitu kan ya. Tapi Kurang cowok lebih. yang dipercaya ya. Cowok yang dipercaya. Iya, Emang maksudnya ada jangan yang nggak dipercaya? ya itu jangan dikasih naik bareng. Oke. Takut ya kan? Tapi kan Mbak Intan ini cewek gitu loh. Mungkin ada kayak make up yang wajib dibawa atau apa gitu. Jujur sih aku nggak terlalu make up banget ya anaknya ya. Jadi nggak Nggak ribet-ribet terlalu juga. make up. Mungkin yang penting cuman apa ya, sunscreen kayak gitu-gitu sih. Udah cukup, sabun muka kalau panas di Oke. sana kan ya. Itu aja, topi gitu-gitu aja sih sebenarnya sama Oke, aja. oke. Mungkin kan ini pendakian pertamanya kan ke Buduk Asu ya. Mhm. Benar kan ya? Ya, betul. Mungkin balik lagi ke Budok Asu tadi ya. Mungkin ceritain lebih detail lagi dong di Budok Asu itu kamu gimana? Kan itu pertama kali mendaki kamu kan? Mhm. Itu sih mungkin ceritain ke teman-teman. Apa ya yang bisa aku ceritain? Seru sih yang pertama, seru. Seru. Berangkatnya malam ya kan, terus pulang besok itu libur apa kerja ya waktu itu ya? Libur. Oh, sorry. Kerja kayaknya. Kerja tah. Lupa aku. Mosok Lupa. Itu tahun berapa ya? 2024-an nggak sih? Masih kemarin. Nggak mungkin lah. 2024 masih ada itu sih temenku sih. 2023 nggak sih? Enggak, 2024. Oh, 2024. Ya nggak pemula juga kan ya. Sekarang kan 2026. Tapi kan 1 tahun cuman berapa gunung, berapa bukit. Bukit. Iya, bukit. Cuman berapa bukit je. Terus ini nih, kan pasti banyak yang belum tahu kan di Budok Asu itu kayak gimana. Terus jalurnya gimana, buat pemula amankah atau gimana? Kalau Buduk Asu sih aman banget sih untuk pemula ya. Mungkin Cocok berarti. cocok banget, dicobain deh. Terus view-nya juga nggak ini sih, nggak dapet lah di situ untuk pemula, nggak terlalu kecewa mungkin ya kalau bagi pemula-pemula yang cari view kayak gimana ya kan, itu cocok. Terus ada kebun teh kayak teh. gitu-gitu. Jadi bagus sih Budok Asu itu. Worth Mungkin it nggak? kesulitannya cuma di Tanjakan Demit waktu itu namanya ya. Tanjakan Demit. Tanjakan Demit. Oke, Tanjakan Tebet itu berarti dia tuh sebelum puncak atau gimana? Sebelum puncak jadinya, Tanjakan Demit sebelum puncak. Jadi kita pilih oke, di situ oke. karena itu lebih cepat. Sebetulnya ada jalan lagi yang ini landai kan, tapi teman-teman cowok ya kan, dakinya kan sama teman-teman cowok. Aku cuma cewek sendiri, ya pilih yang paling cepat, paling ekstrim itu sih ya kan. Paling ekstrim. Mentang-mentang bisa jagain. Itu berarti motong jalur kayak gitu Iya, ya. kayak gitu sih. Oke, buat Mbak Intan nih, kan pendaki cewek kan ya khususnya. Mungkin apa sih sebenarnya yang membuat Mbak Intan pribadi kembali lagi ke gunung? Alasannya apa sih? Alasannya ya, kalau ditanya alasannya tuh apa ya? Kayak lihat video-video di IG sih, ini di mana? Pengen cantik karena view-nya ini di mana? Nah, gitu sih. Terus terlebih lagi kalau kadang kayak kadang mood sih, tergantung Kadang mood juga. Oke. Berarti semisal nih, kan Mbak Intan ke gunung, lihat misal sosial media ya. Gunung ini view-nya bagus nih, pengen tuh coba daki lagi. Cuman kalau di gunung kan cuacanya berubah-ubah ya pasti. Kalau nggak dapet view tersebut itu gimana? Apakah apakah langsung apakah nanti balik lagi ke gunung atau gimana?
Sebenarnya yang dicari benar-benar itu adalah view-nya. Setelah perjuangan kayak gitu itu yang dicari pasti view-nya kan. View-nya. Kalau nggak dapet sih ya mau gimana lagi ya. Pasti ya kita coba next selanjutnya kayak gitu sih kalau aku pribadi ya. Tapi tetap ya mau nyoba lagi ya. Mau coba lagi, Oke. tapi ya itu sih kadang kalau ngerasa kadang kayak sedih kayak gitu sih pastinya. Kadang pengen banget naik gunung tuh ya. Kayak Tapi gitu kalau aku sih. kan banyak nih kan kayak pendaki-pendaki di luar sana bilang Mhm, puncak itu bukan tujuan utamanya kan. iya sih. Kalau Tapi aku tujuan utamanya puncak. puncak. Kayak gimana harus puncak. Gimana tetap harus puncak. Harus tetap puncak. Oke. Tujuannya Harus sih puncak emang. Itu yang diperjuangin dari bawah kan emang puncak. Jadi konsisten tujuanku ya puncak. Oh, puncak. Oke. Pernah nggak sih Mbak Intan nih ke gunung terus ada pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak pernah bukan nggak pernah sih apa ya? Yang nggak bisa dilupain lah dari gunung itu. Pengalaman yang nggak bisa dilupain dari Oke, gunung sorry. itu. Maksudnya di pendakian pertamamu ya, Hah? yang paling membekas gitu. Ada nggak? Yang paling Kira-kira. membekas monyet sih biasanya ya. Karena aku Monyet. penakut ya kan. Mungkin kayak monyet-monyet gitu paling aku inget sih. Kayak hewan-hewan monyet mencuri makananku, menggangguku itu pasti itu aku inget. Yang mengganggu tuh emang monyet. Monyet. Monyet-monyet nakal dia. Monyet ya teman-teman. Kalau monyetnya diem aja sih aku ya oke-oke aja ya. Tapi kalau kadang lunjak kayak ngambil-ngambil makanan, nakut-nakutin, aduh aku ikut teriak-teriak sih kayak monyetnya juga. Oke. Monyet. Ingat ya teman, monyet. Oke, balik lagi ke topik ya. Hah? Oke, Mbak Intan kan pertama kali mendaki gunung kan ke Budukasu. Budukasu. Habis itu pendakian kedua ke Ke Lincing, Gunung Lincing, Lincing. Yang di atasnya oke. mungkin ya kan. yang berarti Budukasu itu kan kalau nggak salah ketinggiannya di 1400-an ya. Iya, 1400. Terus Lincing itu di 1800-an Iya ya. betul. Upgrade. 1800. Ya, Upgrade naik gunung. dong, naik Oke, level. naik level. Ya kan. Harus sih kayak gitu masa? Enggak sih. Harus naik dong. Harus naik. Iya, Oke. harus naik. Di gunung, kalau di Gunung Lincing itu ada nggak sih pengalaman yang kayak susah banget nih gunung gitu? Ada nggak kira-kira? Pasti ya, setiap gunung itu pasti ada susahnya. Kalau menurutku ya, Oke, pasti oke. ada titik di mana itu kayak susah gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus berjuang. Berjuang. Menikmati kayak gitu sih memang. Kan dipikir lagi kapan lagi gitu kan. Kapan lagi? Tapi puncak nggak kemana kok? Ya tapi kita kan nggak tahu umur kesehatan kita nggak tahu Benar, jadi ya benar. kan. Jadi semaksimal lagi. mungkin kita Iya, usahakan benar, ya. heeh. Oke. Untuk pendakian kedua ke Gunung Lincing, Ya, Bukit itu Lincing. gunung apa bukit ya? Setauku Lincing tuh itu. kalau namanya bukit ya, tapi itu gunung sih ya. Bukit. Oh, oke. Itu cakep juga sih waktu itu. Wah, gila. Kalau di Lincing mah lebih cakep lagi sih. Itu di Lincing itu dapat view-nya. Iya, dapat banget. Dapat terus sunrise-nya itu wah Sunrise. cakep. Padahal aku gak Ini bisa bukan move on anak- dari itu. Bukan anak senja ya teman-teman ya. Soalnya di pagi hari, kalau anak senja kan biasanya sore kan ya. Iya, maghrib. Maghrib, anak maghrib. Oke, terus setelah dari Lincing, habis itu Mbak Intan itu balik lagi ke gunung, misal nih sekarang ke Budukasu, seminggu lagi ke Lincing atau gimana? Mungkin hitungannya bukan seminggu lagi. Kan kalau kerjaku nih kan liburnya 2 minggu cuma sekali ya 2 minggu kan. Tahu sekali. sendiri ya. 2 Jadi minggu ya sekali liburnya. nunggu bareng libur sama temen-temen ini. Budak apa tuh? Budak korporat. Aduh. Oke, terus pendakian kedua ke Lincing. Untuk Mm-mm. pendakian ketiga masih ingat nggak? Ini yang paling susah nih. Kelut. Yang paling susah. Gunung Kelut. Kelut. Oke, keluar Sumpah Malang nih susah berarti. nih. Iya, Oke. paling susah nih. Malah itu 7 orang, aku cewek sendiri nih kelut nih. 7 orang. Iya, Cewek sendiri. 7 orang aku cewek sendiri. Ada adikku sih di situ mungkin yang lebih bisa jaga aku ya kan. Oke. Mungkin di Kelut sendiri kan di setiap gunung kan pasti beda kan ya, Mm-mm. kayak jalurnya atau persiapannya. Mungkin ada persiapan khusus kah yang disiapkan untuk ke Kelut? Waktu itu pikiranku sama aja sih ya. Kayak Hmm, gunung-gunung yang lain sama aja lah gitu. sama Ternyata aja. itu lebih panjang sih, lebih menyedihkan kalau naik. Menyedihkan. Menyedihkan gimana tuh menyedihkannya? Aduh, sedih kayak nggak tahu tiba-tiba tuh mood swing ya. Mood Naik swing. gunung itu mood swing loh. Iya sih. Tiba-tiba memang. senang, tiba-tiba aduh
kayak sedih, gak Sedih. enak, perasaan gak enak, apalagi lihat rimbun-rimbun kayak gitu. Aduh, lebih sedih lagi ini, lebih Tapi di Gunung Kelut itu bukannya lebih pendek ya daripada Lincing? oh ya, apa lebih Setauku itu panjang ya? Punggungan naga, seingatku lewat itu, iya sih, tapi panjang, emang nanjak. Gunung Kelut itu Mungkin beda jalurnya itu sih, oke, ke yang Kelut itu bisa via nentuin jalur jalur Tulungrejo. Tulungrejo, Tulungrejo. Tulungrejo itu tulung-tulung, buat yang belum tahu, tulung-tulung. iya tulung-tulung ya. Jalur Tulungrejo itu kalau di Kelut itu jalur yang ter apa ya, terpanjang iya, yang paling terjal juga iya, yang paling susah bahkan itu emang di Tulungrejo sih buat teman-teman. Tapi hebat lah buat Mbak Intan udah sampai Terima Gunung Kelut apalagi jalur kasih. Tulungrejo ya. Nah, terima kasih. Berkat temanku sih itu. Berkat temanmu. Yang milih jalur itu sih, iya. Berkat Ya, temanku yang milih tonjol dia memang. Milih jalur ada yang mudah, milih yang sulit ya kan. Milih kalau yang ada yang sepi lagi. susah kenapa yang mudah ya kan? Milih yang sepi lagi. Monyet dia memang nih. Monyet memang dia nih. Tapi seru kan Ya seru sih, seru buat pengalaman ya kan. pengalaman. Tapi kan dari Gunung Kelut ya, Gunung Kelut Hmm. kan pasti kan lebih susah dibanding gunung-gunung sebelumnya kan. Tapi masih tetap ingin balik lagi. Ingin lagi. Nah, Ingin itu nggak tahu ya kenapa ingin lagi terus, ingin lagi Ingin terus. lagi terus. Apalagi Apa tuh kira-kira alasannya? apa ya, aku tuh kalau nyeritain diri aku sendiri tuh kayak lebih cewek ke sport lebih cowok atau cewek ya aku ini ya Cewek lah. kayak gitu sih, Rambutnya lebih panjang ke soalnya. Kalau cuma pendek rambutnya nggak aja, tanda tanya. cuma rambutnya aja ya kan. Kalau sebenarnya jiwa sih ke cowok kalau aku. Berarti jiwa Jiwa petualangannya kan tinggi iya gitu kayak loh. gitu, petualang sport gitu sih, lebih Oke, pengen oke. coba semua kalau aku ya. Dicoba semua. Iya. Selain ke gunung mungkin pernah nyoba apa lagi? Apa kalau ke gunung? Mungkin terakhir ini kan ikut trip Reckless Adventure ya. Reckless Adventure. Iya, ikut trip Wah. itu canoeing tuh, yang Canyoning turun ya. dari air terjun, yang backflip, yang viral tuh kan. Sorry, boleh diulang dari triknya mana? Reckless Reckless Adventure. Adventure. Oke. Canyoning ya berarti ya? Canoeing. Oke, itu ke canyoningnya itu di mana? Banyu Anjlok, gila, aduh. Itu Banyu sulit, Anjlok. iya. Pantai, tapi view-nya cakep banget tuh, dari air terjun langsung pantai. Cakep sih sebenarnya, tapi Gimana tuh? menantang juga sih. Dari base camp itu naik ojek, masih jalan nggak sih ya kan? Masih jalan, terus, nah itu di situ ceritanya juga Oke, Banyu Anjlok banyak itu yang buat cerita-cerita gitu. belum Lebih pada tahu hati-hati. ya. Banyu Anjlok itu di ujung selatan Kabupaten Malang ya, mungkin ya. Jadi dari tengah kota itu cukup banget. Cuman pemandangannya gimana? Cakep banget. Tapi gini kan untuk Mbak Intan kan pernah nyoba pendaki nih, pendaki lah ya, terus nyoba hal-hal baru, canyoning. Terus gimana sih kok tiba-tiba aku udah pendaki nih, udah apa ya, jiwa adrenalinnya kan udah disalurkan di gunung tuh. Kenapa kok mau nyoba di hal yang lain gitu loh? Ya lebih tertantang juga sih. Kalau udah mendakinya itu lebih tertantang ke olahraga-olahraga yang lainnya gitu. Oke. Terus balik lagi ekstrim kayak gitu kan. Ekstrim. Mungkin selain canyoning ada pengalaman lain? Ekstrim lagi? Kayaknya nggak Pengalaman ada ekstrim ya? Nggak ada lagi deh kalau pengalaman ekstrim. Tapi menurutku. Setauku Mbak Intan juga pernah paralayang Oh juga ya? iya, aku pernah paralayang loh, seru banget itu. Sebenarnya aku takut ketinggian. Takut ketinggian. Gunung kan tinggi. Tapi kan masih ada ini, lihat datar-dataran. Oh, Kalau oke, paralayang oke. kan langsung kayak terbang sendiri, Terbang. lihat gitu kan, lihat langsung bawah kayak mau turun terjun gitu. Tapi gimana tuh rasanya waktu Dagdikduk di parah. atas gitu? Dagdikduk parah kalau paralayang mah. Tapi seru kan? Aduh. Pengen Aku lagi nggak? cuman bengok-bengok tok. Tulung-tulung gitu ya. Heboh sendiri. Oke, Kayak balik paralayang. ke pembahasan awal ya untuk di gunung, khususnya di gunung. Ini kan Mbak Intan kan pendaki cewek kan ya. Pernah nggak sih? Kan
Pendaki khususnya cewek cewek ya, kecil, gunung kecil-kecil ya guys. nggak kecil Jangan lah. pendaki cewek gitu aja, tapi pendaki cewek gunung kecil-kecil. Oh, Di ada Malang-Malang embel-embelnya aja, pendaki ya. gunung cewek Ya ada titelnya kecil-kecil. kecil-kecil. Ada tambahnya, berarti titelnya itu panjang banget. Kecil-kecil ya. Oke, terus mungkin kan cewek kan biasanya kan ada keperluan khusus ya, bukan keperluan sih, apa namanya, kayak menstruasi Betul. atau halangan ya bisa disebut. Ah. Pernah nggak tiba-tiba di gunung terus tiba-tiba dapat gitu Kalau aku pribadi sih ya, sebelum naik gunung tuh rencana sama temen-temen tuh aku lihat aplikasi dulu. aplikasi? Oh, ada aplikasinya. Ya kan kayak di HP kan udah ada aplikasinya tuh Oke, kesehatan-kesehatan kayak gitu. Nah, aku mau haidnya nih kapan? Terus aku sebelum haid ya, kapan? Nanti ya. bisa libur kayak gitu-gitu. Kayak kemarin sempet ada aku nunda kan. Itu sempet gagal kan yang pertama kali mau ke Kelut kalau nggak salah itu. Oh, berarti Itu gara-gara karena aku juga haid itu alasan keduanya tuh. Mungkin ada alasan pertama, alasan keduanya juga aku pas itu besoknya haid Oh, oke, gitu. oke. Jadi aku prediksi dulu kalau mau naik gunung mau haid kapan, tapi ya baiknya sih jaga-jaga itu ya, pengaman. Jaga-jaga ya, oke. Ini mungkin buat teman-teman cewek Itu yang mau tipsnya sih kalau. coba ke gunung ya. Mungkin saran dari Mbak Intan itu penting sih ya menurutku. Jadi bisa dicek kan ya? Bisa Dicek dicek untuk kalau tanggalnya sering kapan. catat kayak gitu. Soalnya kalau tiba-tiba haid di gunung juga kan nggak enak juga kan ya? Aduh ribet sih, kayak gimana? Bayangin aja susah loh, gak ada air kalau gak bawa sendiri kan. Kalau gunung gak ada air gitu, Iya, benar-benar sih. apalagi tempat-tempat kayak gitu. Takut Oke. lah ya. Terus untuk Mbak Intan nih, Mm, pernah nggak sih kepikiran, ah aku mau nyoba nih ke gunung ini, tapi sampai sekarang belum kesampaian. pernah. Ini masih ingin sih aku. Ke Ini gunung mana tuh? aku termotivasi sama temenku sendiri ke Raung sih ya, kan Gunung itu Raung. karena gunungnya itu aktif. Gunung Nah, aktif. gunung aktif kalau belum dinaikin nanti keburu ditutup, jadi nggak naik gitu kan. Keburu Jadi ditutup. keburu-keburu digas aja kalau ini. Raung, Gunung Raung Raung itu di Banyuwangi kan ya? di Banyuwangi. Oke, Oke. Berarti wishlist untuk terdekat ini ke Gunung Raung sih kalau bisa. Raung. Cobalah ya. Itu Gunung 3.000 kan? 3.000 3.000 mdpl ke mdpl atas. kan? 3.000 ku ini nanti. 3.000 pertama berarti? Iyalah. Atau sebelum ke Raung mau ke gunung lainnya Enggak dulu? deh, langsung aja Raung gasken. Oke. Untuk Mbak Intan nih, berarti kan gunung yang mau didaki selanjutnya atau impiannya? Impian mungkin. Kan ke Gunung Raung nih. Bener banget. Untuk ke Gunung Raung sendiri itu ada nggak sih persiapan khusus buat ke sana? Aduh, aku masih belum sih. Jujur saja aku masih belum ya. Masih belum. Kan Gunung Raung itu kan terkenal ekstrimnya kan. Mungkin ada yang dipersiapkan khusus mungkin buat Mungkin yang pertama aku scroll TikTok ya. scroll TikTok. Scroll TikTok. Apa aja yang dibawa, apa aja yang dibutuhin, kayak gitu-gitu kan. Pastinya. Benar. Harus nyari tahu tentang gunung itu dulu sih. Yang pertama itu sih, terus mental juga harus disiapin. Mental. Gitu-gitu. Mental paling Mental penting utama itu. sih ya. Paling penting. Mental terus mungkin Fisik harus dipersiapin juga kalau itu. wajib. Itu juga penting juga itu. Penting nih buat teman-teman, jangan kan sekarang ya banyak yang tiba-tiba langsung ke gunung main asal daki aja, ntar tiba-tiba diposting di media sosial ternyata hilang. hilang. Persiapan udah lengkap tapi mental gimana? Nah benar. Banyak sekali pendaki yang hilang gara-gara kurangnya persiapan atau banyak, bukan hilang ya, cedera lah mungkin. Iya, gitu gara-gara sih. kurang persiapan. Makanya buat teman-teman nih yang mau ke gunung, yang ini khusus buat yang mau mulai ke gunung ya, mungkin persiapan itu lebih mateng ya harusnya. Lebih mateng sih, dimatengkan, Oke, digodok, lebih mateng lagi. Oke, ini Biar buat semua Mbak Intan siap. nih, mungkin untuk pendaki di luar sana yang cewek ya khususnya, ada tips atau saran nggak buat mereka yang mau mulai ke gunung? Aku juga nggak terlalu banyak naik gunung ya, tips sama saran. Saran lah mungkin.
Sarannya sih ya itu tadi ya, kembali lagi itu memang mental sama fisik yang harus dia siapin. Oke, berarti mental sama fisik itu utama ya? Snack Oke. juga penting. Snack. Snack penting teman-teman. Temen juga penting, temen yang satset, yang gercep, yang tahu pengetahuan tentang kayak gitu tuh paling penting itu ya. Maps itu paling ngerti itu Paling. kayak gitu-gitu ya kan. Takut nanti ada apa-apa kayak nyasar kayak Ya, gitu-gitu benar kan benar ya. benar. Kalau baru pemula sih harus ngajak yang udah pernah sih. Udah pernah. Bener Sarannya sih, kayak bener, gitu. bener. Biar nggak ini kejadian-kejadian yang nggak diingini kan terjadi ya kan. Oke, siap. Jangan sendiri deh kalau mau coba-coba yang pertama. Nggak banget itu. Tapi boleh nggak? Semisal sendiri nih, nggak ada temen, nggak dapet temen, mau ke gunung. Aduh kalau saranku jangan sih ya. Udah pertama sendiri lagi. Pertama Pelongo-pelongo sendiri. dong nanti Iya. gimana? Iya kan, Naya. Iya. Sekarang kan udah banyak kayak guide atau Iya porter. sih, lebih baik kayak sewa gitu kalau ingin aman ya kan. Iya. Lebih baik kita spend money lebih banyak sedikit betul. daripada nanti ujung-ujungnya nyusahin banyak orang. Bener banget tuh. Oke, Itu mungkin sih sarannya ya kan. oh iya benar-benar. Oke, untuk Mbak Intan mungkin terima kasih untuk datang sudah berkenan hadir di channel Forest Media, berbagi Oke. pengalaman kepada teman-teman semua yang di layar Belakang kaca, ya, di layar. belakang layar. Terima kasih kembali dari aku, pengalaman pertamaku juga ini ya kan. Pengalaman pertama. Oke, mungkin next episode mungkin bisa lah nanti cerita-cerita lagi di sini mungkin dengan cerita yang lain lagi di gunung yang lain Pengalaman lagi. berbeda ya kan. Pengalaman berbeda lagi. Ya mungkin buat temen-temen cukup segini aja. Oke, yang penting itu jangan lupa subscribe, like, comment, share video-video kita dari channel Forest Media ini. Dan jangan lupa dukung kami terus buat supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Mbak Intan. Terima kasih kembali. See you buat semuanya. Bye. Langsung ditanyain. Buat teman-teman. Buat teman-teman segera rilis ya liburnya biar kita langsung berangkat. Udah aja sih. Udah.